Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya beserta rekan guru saya akan memberikan tanggapan terkait sebuah kasus, dan di antara 4 kasus kami memilih kasus yang keempat, di mana kronologisnya adalah Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas. Bapak Anwar, ayah dari Abdul, mengacungkan parang sambil memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak, Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Baik, demikianlah situasinya. Maka sekarang saya akan mencoba menanyakan pendapat dari rekan saya. Selamat sore, Pak. Saya mohon maaf telah mengganggu. Di sini saya ingin meminta tanggapan Bapak. Jadi gini, saya punya sebuah kasus nih. Kasusnya adalah kasus yang menimpa Pak Budiman, seorang guru yang sabar dan sangat ramah gitu. Kemudian saat Pak Budiman sedang mengajar di kelas 8A, salah satu orang tua murid yang bernama Pak Anwar, itu orang tua murid dari Abdul, dia berteriak-teriak di depan pintu kelas gitu ya. Kemudian berteriak-teriak memanggil namanya Abdul sembari mengacungkan parang dan meminta Abdul untuk pulang dan ikut panen ikan di tambak. Nah, kondisinya saat itu pastinya anak-anak yang lain serta Abdul sendiri itu sangat ketakutan. Pak Budiman juga sangat kaget. Nah, saya ingin minta pendapat untuk kasus 4 ini. Bagaimana tindakan dari Bapak jika Bapak berada di posisi Pak Budiman? Langkah apa yang akan Pak ambil? Boleh berbagi, Pak? Menanggapi studi kasus 4 di mana Pak Budiman yang sedang mengajar dikagetkan oleh adanya orang tua siswa, Pak Anwar, yang memanggil anaknya Abdul sambil mengacung-acungkan parang supaya ikut panen ikan di tambak. Posisi Pak Budiman di sini sulit, soalnya mau memikirkan kondisi keselamatan siswanya ataupun dirinya sendiri. Langkah pertama yang bisa diambil Pak Budiman mungkin langsung coba menuju ke atau mendekati Pak Anwar untuk mengajak bicara. Soalnya mungkin kalau dilihat posisinya di mana Abdul sendiri pun sudah mulai merasa ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas. Oleh karena itu, coba mengajak bicara Pak Anwar itu sebagai langkah yang bijaksana. Siapa tahu dengan mengajak bicara beliau, kita bisa mencari titik kesepakatan di mana, ataupun juga lewat kata-kata di mana kita bisa menyentuh hati beliau supaya tidak membuat takut kondisi siswa.
Yang perlu disadari, tentu setiap manusia pasti punya yang namanya rasa iba, tapi tetap kita harus memperhatikan keselamatan anak-anak. Oleh karena itu, coba mengajak bicara Pak Anwar untuk menenangkannya dulu, sambil kita mencari jalan bagaimana supaya Abdul bisa tetap sekolah. Tentu ketika kita mengajak beliau bicara atau menenangkannya, kita tetap butuh teman-teman guru. Oleh karena itu, sambil melangkah kita bisa mendekati atau mengarah ke arah di mana ada lokasi teman guru yang bisa membantu, atau diajak ke kantor supaya bisa membicarakan. Tentu ada etika tertentu ketika kita masuk ke sebuah institusi, apalagi ini sebuah sekolah, sambil membawa atau mengacung-acungkan parang. Kalau secara etika kan kurang sopan. Oleh karena itu, coba kita bujuk beliau supaya bisa bicara di kantor. Sedangkan untuk masalah yang ingin mengajak Abdul untuk panen ikan di tambak, itu sebagai pendidik tentu kita sangat menyayangkan ketika jam sekolah Abdul diajak ikut untuk panen ikan di tambak. Tapi kita tetap harus bisa mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, untuk posisi Abdul saat ini, mungkin kita bisa meyakinkan kepada orang tuanya, Abdul tetap bisa membantu orang tua, tapi mungkin di waktu-waktu tertentu. Atau bisa ketika mempunyai waktu luang, Pak Budiman bisa mengajak teman-teman terdekat Abdul dan juga beberapa teman guru untuk berkunjung ke rumahnya Pak Anwar supaya bisa terjalin komunikasi yang baik, ataupun sesekali juga bisa mengikuti atau membantu Pak Anwar yang sedang lagi panen, sehingga kondisi di mana Pak Anwar yang datang ke sekolah dengan membawa parang untuk memanggil Abdul supaya ikut panen tidak kembali terulang lagi. Kita bisa yakin jika ada kedekatan antara guru, siswa, ataupun teman-teman dengan pihak orang tua, itu bisa mengurangi ataupun membantu pendidikan dari anak tersebut. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Eko. Terkait apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak sebagai Pak Budiman. Izinkan saya di sini memberikan tanggapan atas keputusan yang Bapak ambil. Menurut saya, keputusan yang Pak Eko ambil itu sudah sangat tepat. Di mana keputusan pertama memanggil Pak Anwar untuk ke ruang guru atau ke tempat yang sekiranya ada rekan guru lain untuk memberikan pemahaman kepada beliau terkait etika-etika yang harus dilakukan ketika beliau memasuki sebuah institusi, apalagi ketika berada di sebuah sekolah. Apalagi dengan membawa parang tersebut, tentunya tidak etis. Selain tidak etis, itu juga dapat membahayakan keselamatan murid-murid kita dan juga keselamatan kita sendiri. Kita tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid ketika mereka melihat ada orang yang datang ke sekolah dan membawa benda tajam berupa parang tersebut.
Kemudian, prinsip yang menjadi landasan berpikir Pak Eko di sini dalam mengambil keputusan menurut saya adalah rule-based thinking atau pengambilan keputusan yang berbasis peraturan. Dalam peraturan ini kan memang ada tata tertib di sekolah yang tidak hanya harus dijunjung tinggi oleh siswa dan juga guru saja, tetapi juga oleh orang tua murid tentunya. Dan ini memang harus sering disosialisasikan kepada orang tua murid. Seperti yang kita tahu, ada 9 langkah yang harus kita lakukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang pertama, mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Di sini, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah nilai individu dan masyarakat, di mana yang berperan sebagai individunya adalah Pak Anwar selaku orang tua dari Abdul yang merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah benar karena beliau adalah orang tua dari Abdul, maka beliau berhak untuk mengajak Abdul pulang. Sementara berlawanan dengan masyarakat, di sini yang berperan sebagai masyarakat adalah pihak sekolah yang terdiri dari guru dan juga murid, di mana dalam sebuah sekolah kan ada tata tertib yang harus dipatuhi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pastinya yang terlibat dalam situasi ini adalah Pak Budiman dan Pak Anwar. Dan yang mengalami dilema etika di sini adalah Pak Budiman. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Fakta pertama, Pak Anwar adalah orang tua murid dari Abdul yang tiba-tiba datang ke sekolah dengan penuh emosi dan membawa benda tajam. Fakta yang kedua, Pak Budiman sedang mengajar ketika Pak Anwar datang. Fakta yang ketiga, anak-anak murid menjadi ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anwar. Langkah keempat yaitu melakukan pengujian benar atau salah. Di sini ada beberapa uji yang harus dilakukan. Uji legal, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Sejauh ini uji legalnya tidak ada. Oke. Kemudian untuk uji resolusinya, di sini jelas dari pihak Pak Anwar itu melanggar tata tertib sekolah. Kemudian diuji intuisi, sikap yang salah yang mana? Sikap yang salah adalah sikap Pak Anwar ketika berkunjung ke sekolah. Kemudian uji publikasinya, pastinya Pak Anwar akan merasa tidak nyaman ketika kasusnya beliau ini dipublikasikan di umum. Ada rasa malu yang akan ditanggung oleh Pak Anwar dan juga Abdul selaku anak dari Pak Anwar. Kemudian untuk uji panutan, pastinya tetap mengajak berbicara Pak Anwar dengan baik-baik dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu salah dan ada tata tertib yang harus dipatuhi ketika beliau memasuki sebuah institusi, dalam hal ini sekolah. Kemudian untuk nomor 5-nya, paradigma apa yang terjadi, yaitu pertentangan atau dilema etika antara individu dan masyarakat. Selanjutnya, prinsip yang diambil oleh Pak Eko tadi, dan saya juga sependapat bahwa ini adalah rule-based thinking, yaitu penyelesaian masalah berbasis tata tertib atau peraturan. Untuk trilema, yaitu solusi yang muncul selain solusi-solusi yang biasanya, di sini tadi ada solusi dari Pak Eko yang luar biasa, bagus, yaitu mengajak murid-murid lain dan juga mungkin guru lain untuk ikut berkunjung ke rumahnya Abdul, membantu proses panen ikan di tambak. Dalam hal ini kan sama saja kita memberikan support kepada Abdul dan juga ayahnya. Kemudian di sisi yang lain, kita juga mengajarkan kepada anak-anak keterampilan life skill bagaimana proses panen ikan di tambak. Oke, kemudian langkah yang ke-8 yaitu membuat keputusan. Keputusan di sini adalah mengajak Pak Anwar untuk berkomunikasi secara baik dan mensosialisasikan terkait tata tertib dan aturan di sekolah. Kemudian mengajak rekan guru dan murid lain untuk turut membantu Pak Anwar dan Abdul untuk memanen ikan di tambak. Refleksinya di sini yang pertama, keputusan ini dibuat dengan kepala dingin dan dari hati ke hati. Kemudian, dalam keputusan ini juga dia bisa berdampak kepada Abdul, yaitu memberikan support kepada Abdul bahwa kami ada di sini untuk mendukung Abdul. Jadi Abdul tidak perlu takut, Abdul tidak perlu malu, semoga Abdul bisa kembali bersekolah dengan ceria kembali.
Itu yang bisa Abdul dapatkan. Kemudian keputusan ini juga akhirnya nanti bisa membuat Pak Anwar paham bahwa oh ini loh, ada etika-etika yang harus beliau patuhi ketika beliau berkunjung ke sekolah, meskipun untuk menemui anaknya. Tapi karena berada di sebuah institusi, maka beliau harus tetap mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.